Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Adityani Putri dengan NIM 2186206070, mahasiswi PGSD 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Dede Hadiansah, MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen peserta didik. Cakupan materinya meliputi pengertian manajemen peserta didik, tujuan dan fungsi manajemen peserta didik, prinsip dan pendekatan manajemen peserta didik, dan yang terakhir itu ruang lingkup manajemen peserta didik. Materi yang pertama tentang pengertian manajemen peserta didik. Kata manajemen diambil dari kalimat to rule or manage yang memiliki arti mengatur, mengontrol, atau mengarahkan. Dari peserta didik itu bisa diartikan sebagai manusia yang menempati proses belajar. Peserta didik juga dijadikan sebagai subjek dalam pendidikan, diperlakukan dengan cara melibatkan mereka untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Nah, manajemen peserta didik itu bagaimana menciptakan sebuah perencanaan, pengawasan, dan pelayanan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dimulai dari proses rekrutmen peserta didik hingga pemenuhan kebutuhan peserta didik dalam menjalani proses pendidikan. Materi yang kedua tentang tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuannya yaitu untuk mengatur berbagai kegiatan peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan untuk fungsinya itu sendiri, pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Materi yang ketiga yaitu tentang prinsip dan pendekatan manajemen peserta didik. Prinsip di sini ada 5. Pertama, manajemen peserta didik itu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, kegiatan manajemen pendidikan itu haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai latar belakang berbeda. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik itu haruslah dipandang sebagai pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima itu, kegiatan manajemen peserta didik itu harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Untuk pendekatan manajemen peserta didik terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan terpadu. Materi yang terakhir yaitu tentang ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup di sini ada 9. Pertama itu analisis kebutuhan siswa. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu kegiatan pendataan jumlah anak usia sekolah dasar dalam menentukan kapasitas penerimaan peserta didik baru. Yang kedua itu ada penerimaan peserta didik baru. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Sistem penerimaan peserta didik baru ada 2, yaitu ada sistem promosi dan sistem seleksi. Nah, di dalam penerimaan peserta didik baru juga ada kriterianya. Yang pertama itu kriteria acuan patokan. Jadi, penerimaan peserta didik baru ini didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu ada kriteria acuan norma. Jadi, penerimaan peserta didik baru ini didasarkan atas keseluruhan prestasi yang telah mengikuti seleksi. Dan yang terakhir itu kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Ruang lingkup yang ketiga yaitu orientasi peserta didik. Orientasi di sini masa pengenalan, tujuannya agar peserta didik itu mengenal dirinya sendiri dan mengenal lingkungan sekolahnya. Yang keempat, pengelompokan peserta didik. Ruang lingkup yang kelima yaitu pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Dilakukan sebagai upaya mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Yang keenam itu ada pembinaan disiplin peserta didik, di mana keadaan itu teratur dan tertib, serta tidak adanya pelanggaran yang dilakukan peserta didik di sekolah. Yang ketujuh itu ada penyelenggaraan layanan khusus peserta didik. Di antaranya itu meliputi bimbingan konseling,
terus ruang UKS, ruang perpustakaan, koperasi sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedelapan itu ada pengawasan, dilakukan melalui pemantauan dan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Yang terakhir itu ada pertanggungjawaban atau pelaporan, meliputi seluruh aspek pembelajaran, mencakup aspek kognitif, afektif, dan aspek psikomotorik. Kesimpulannya, manajemen mengorganisasi agenda peserta didik dimulai dari mereka mendaftarkan diri ke sekolah hingga lulus sekolah. Dengan manajemen, kita bisa mengontrol kegiatan dengan baik karena sudah direncanakan sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan. Nah, manajemen peserta didik itu sangat penting di lembaga pendidikan dan sangat dibutuhkan karena subjek dari pendidikan tidak lain dan tidak bukan adalah peserta didik itu sendiri. Maka, keberhasilan dalam pembelajaran sangat bergantung dengan perkembangan peserta didik ke arah yang lebih baik. Terima kasih, itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.